Ibu bapak, saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya senantiasa terus berharap dan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan anak-anak terkasih tetap selalu ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan kita. Dan hari ini kita sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan sepanjang minggu ini boleh kita lewati dengan pertolongan dan kasih Tuhan bagi kita semua. Dan kembali kita bersama-sama berjumpa dalam persekutuan yang beribadah, berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita masing-masing untuk menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita, untuk kita bersama-sama belajar kembali melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya mengajak kita semua mempersiapkan bagian Alkitab kita dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan boleh kami rasakan sepanjang minggu ini, sehingga kami kembali boleh berjumpa dalam persekutuan yang beribadah pada hari Minggu ini. Dan biarlah kami memohon Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur kami pada hari ini dengan kembali menyatakan berkat-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dan semua itu mampu juga kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita. Kitab Ulangan pasal yang ke-9, saya mengajak kita semua membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikian engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasa pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan
dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengawali renungan ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang mungkin sebagian besar kita memahami atau mengetahui lagu ini. Tapi saya mungkin juga berpikir untuk kaum milenial sepertinya saya agak meragukan kalau semuanya tahu lagu ini. Karena ini lagu cukup lama, lagu rohani yang pernah tenar dan top begitu. Dan ini lagu yang menurut saya sangat-sangat berhubungan dengan tema atau dengan pesan Tuhan pada hari ini. Lagunya seperti ini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Demikianlah lagunya, Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga suara saya bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu meskipun suara saya tidak baik begitu ya. Jadi kenapa kemudian saya mengawali dengan menyanyikan lagu ini? Karena saya merasa bahwa lagu ini mengingatkan saya akan apa juga yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Jadi sebenarnya agak terbalik begitu ya. Saat saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mengingat lagu ini. Kenapa? Karena memang lagu ini dan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini punya pesan yang serupa. Pesan untuk kita semua bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang bisa kita alami dalam kehidupan kita, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena juga apa yang bisa kita lakukan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Nah, inilah juga yang digambarkan firman Tuhan hari ini buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan memampukan dan juga pada akhirnya memberikan kepada bangsa Israel suatu berkat yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat bagaimana konteks firman Tuhan hari ini memang ya kalau kita ingat-ingat masih ada sambungannya dengan firman Tuhan yang disampaikan pada minggu yang lalu bicara tentang orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu masih ingat tentunya apa yang menjadi pesan waktu itu, bagaimana kondisi sungai Yordan waktu itu. Dan memang itulah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan bagi mereka semua. Hari ini firman Tuhan menyatakan suatu kisah yang juga masih berhubungan dengan konteks keberadaan orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian waktu itu.
Kalau kita mengingat cerita tentang bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ini kan sebuah cerita yang sebenarnya juga secara garis besar mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kita yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur segala sesuatu. Bayangkan sebuah perjalanan yang harusnya mungkin tidak perlu menghabiskan waktu yang lama sampai tahunan, tetapi harus dijalani orang Israel 40 tahun lamanya. Jadi mereka berjalan yang harusnya secara normal kalau kita mungkin perhitungkan jaraknya mungkin paling lama lah begitu ya dalam ukuran bulan, tetapi harus dijalani 40 tahun. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang kemudian akhirnya juga menghasilkan bahwa banyak generasi yang akhirnya sudah berubah, generasi baru menggantikan generasi yang lama. Perjalanan yang juga tidak mudah karena begitu banyaknya orang Israel yang harus berjalan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara berapa banyak orang Israel yang menyeberang atau yang keluar dari tanah Mesir? Firman Tuhan mencatat dalam kitab Bilangan itu orang-orang yang usianya orang laki-laki yang usianya 20 tahun ke atas sudah 600-an ribu jumlahnya. Jadi kemungkinan orang Israel yang keluar dari Mesir jumlahnya juga jutaan pada saat itu. Jadi artinya bahwa ini sebuah perjalanan yang memang panjang, yang juga perjalanan menuntut sebuah perjuangan yang tidak mudah. Belum lagi dikatakan juga firman Tuhan hari ini, mereka juga harus berhadapan dengan sebuah bangsa yang sudah ada terlebih dahulu di negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Sebuah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang dikelilingi kubu-kubu yang hebat, sehingga banyak orang mengatakan siapa yang bisa tahan menghadapi orang-orang itu. Gambarannya selalu saya katakan gambaran seperti halnya Goliat begitu ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 4 dikatakan Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal, ya, kurang lebih 270 atau 290 cm tingginya. Itu gambaran bangsa enak, orang-orang enak yang harus dihadapi orang Israel. Sehingga kemudian juga seringkali kehadiran atau keberadaan bangsa itu membuat orang Israel takut dan gentar. Masih ingat juga cerita hari Rabu tentang Kaleb yang menjadi salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa. Kita lihat bagaimana Kaleb juga menggambarkan situasi itu, tetapi berbeda dengan yang lain. Kaleb menggambarkan bahwa mereka bisa menghadapi orang-orang itu karena Tuhan. Sedangkan yang lain sebaliknya tidak percaya, pesimis, merasa bahwa mereka nggak sanggup, dan mereka secara tidak langsung melupakan bahwa mereka punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kuat, yang bisa menghadapi apapun. Nah, kita lihat bagaimana hal seperti itu dihadapi bangsa Israel, dan pada akhirnya mereka bisa menang. Mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar itu, bangsa-bangsa yang dikatakan menakutkan itu, dan bahkan juga mereka bisa pada akhirnya mengalahkan juga segala kondisi situasi dalam perjalanan mereka. Nah, pada saat mereka sudah kemudian tiba di sana, pada saat mereka sudah menikmati kemenangan itu, ini yang juga jadi persoalan, Bapak Ibu. Kadang-kadang ini juga yang menjadi gambaran kehidupan kita di masa kini. Kalau kita sudah ada dalam kemenangan, kita sudah ada dalam sebuah situasi yang sangat-sangat menyenangkan, kadang-kadang kita melupakan peran Tuhan di sana. Siapa sih yang gak mau menang ya? Bahkan kadang-kadang dalam perjumpaan kita seringkali kita selalu mengukur relasi itu dengan kalah dan menang. Sehingga kita kadang-kadang lebih senang melihat orang lain kalah dibandingkan dengan kita. Bahkan ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan beragama, dalam relasi beragama, bahwa kita senang kalau kita merasa bahwa agama kita ini paling benar,
agama kita ini paling hebat, agama kita ini yang bisa mengalahkan agama-agama lain. Atau juga mungkin gereja kita juga dipandang seperti itu. Gereja kita paling benar, gereja orang lain salah. Gereja kita yang sempurna, gereja orang lain itu banyak kekurangan. Itu gambaran yang seringkali menguasai kehidupan kita. Karena kita juga sering melihat, sering juga kemudian merasakan bahwa kemenangan itu sesuatu hal yang sangat-sangat kita inginkan dalam segala hal. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita semua. Mengingatkan bagaimana sebenarnya yang harus terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi seperti itu, seperti halnya yang dihadapi oleh bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita, mereka bisa mengalahkan bangsa yang besar itu karena pertolongan Tuhan. Hal ini juga sama seperti halnya orang Israel juga diingatkan bahwa Tuhan jugalah yang mengalahkan orang Mesir, sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Tuhan juga yang mengalahkan bangsa-bangsa yang lain yang harus mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Itu semua karena Tuhan. Dan kalau kita kemudian melihat dan merenungkan ini dalam kehidupan kita saat ini, kita juga diingatkan Tuhan bahwa Tuhan juga yang membuat kita dimenangkan dari dosa dan kejahatan kita. Membuat kita menjadi orang-orang yang dipulihkan dari keadaan kita sebelumnya. Jadi semua itu adalah karena kuasa Tuhan. Semua itu karena Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyatakan itu semua dalam kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Seringkali dalam kehidupan kita banyak orang merasa bahwa dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan kemampuannya dia bisa melakukan semua hal. Sehingga terkadang dalam dunia sekarang ini banyak orang juga melupakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Saya sering katakan ini sebagai salah satu contohnya untuk mengukurnya, meskipun juga saya tidak mengatakan ukuran ini adalah satu-satunya ukuran, tapi paling tidak ini menjadi sebuah ukuran yang bisa kita lihat sebagai salah satu ukuran. Berapa banyak orang yang saat ini masih setia di dalam doa, dalam ibadah. Berapa banyak orang yang masih setia bergereja. Mungkin kita menganggap bahwa dalam kondisi kita sekarang tidak ada masalah dengan itu. Masih banyak orang bergereja, masih banyak orang mau datang. Bahkan dalam situasi seperti ini kan, bahkan orang berlomba-lomba meskipun masih dalam situasi pandemi, mau terus-menerus ngumpul bersama-sama tanpa memperhatikan kondisi dan lingkungan sekitarnya, bahkan kadang-kadang tanpa kemudian memperhatikan kondisi-kondisi protokol-protokol kesehatan. Yang penting kita bisa ngumpul tanpa memperhatikan ada resiko yang besar yang harus kita hadapi di sana. Jadi kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak diperlukan. Saya pernah, mungkin Bapak Ibu pernah atau sering mendengar saya katakan di beberapa negara-negara lain seperti di Eropa, gereja sudah mulai berubah fungsi. Gereja sudah tidak lagi didatangi banyak orang, yang banyak cuma lansia. Itu saya kemudian menyimpulkan salah satunya adalah karena mungkin orang-orang sudah mulai merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mungkin merasa bahwa dia mampu, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan kepintarannya. Kita lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita semua belajar, kita semua memahami, kita semua mengakui setiap kita ini punya kelemahan, punya keterbatasan. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, diingatkan juga dengan pesan Tuhan yang pertama tadi,
bahwa semua karena semata-mata kasih karunia dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga ini juga yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Jangan pernah kita menyombongkan diri dengan apa yang kita bisa lakukan. Ini pesan Tuhan melalui kepada orang Israel pada saat itu, bahwa mereka jangan pernah merasa bahwa kemenangan dan juga sampainya mereka di tanah perjanjian karena jasa-jasa mereka. Jangan menyombongkan diri, karena semua yang kalian lakukan itu karena Tuhan. Kadang-kadang ini juga terjadi dalam gereja. Ada orang-orang yang merasa karena saya gereja ini bisa berdiri. Kalau nggak ada saya, maka gereja ini nggak akan bisa bertahan. Kalau tidak karena uang saya, gereja nggak bisa membangun. Karena kalau tidak karena apa yang saya punya, apa yang saya bisa, maka gereja ini bisa bubar. Saya rasa itu bukan hal yang asing kita dengar. Karena terkadang situasi seperti itu kita hadapi. Ada orang-orang yang merasa bahwa apa yang dia lakukan di dalam persekutuan, di dalam gereja itu adalah karena kekuatan sendiri. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, itu semua karena Tuhan. Kalau saat ini kita dipercaya Tuhan untuk bisa kemudian memberikan sumbangan pemikiran yang luar biasa buat gereja, itu karena Tuhan yang memberikan pemikiran buat kita. Kalau sekarang kita diberikan juga harta benda kekayaan untuk juga bisa membantu gereja, untuk menopang gereja, itu juga karena Tuhan yang memberkati kita. Jadi artinya saya memandang bahwa setiap kita dalam persekutuan ini memang sudah diberikan peran oleh Tuhan. Bukan karena pilihan kita, bukan karena kemauan kita sendiri, tapi karena memang Tuhan yang menunjukkan itu. Saya memahami begini karena saya merasa juga bahwa tidak semua orang yang kaya, yang punya uang banyak mau juga mensupport, mendukung pelayanan di gereja. Tidak semua orang yang pintar, yang pandai mau juga terlibat secara aktif di dalam gereja. Tapi kita lihat bagaimana semua berperan, semua diberikan peran masing-masing, sehingga semua juga harus terus merasa dalam kehidupannya, jangan pernah merasa sombong dengan apa yang sudah dilakukan di dalam gereja. Semua hanya karena Tuhan. Semua yang kita bisa berikan itu juga karena Tuhan. Jadi jangan pernah lagi mengatakan karena saya gereja ini bisa berdiri, atau karena harta saya gereja ini bisa dibangun, karena kemampuan saya semua bisa berjalan. Semua karena Tuhan. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Dan ini juga yang kemudian di dalam perjanjian baru diingatkan Tuhan lewat Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus di pasal yang kedua. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita ada dalam keadaan kita. Gereja juga ada dalam keberadaannya pada saat ini. Itu semua karena Tuhan yang berkarunia. Kita hanya alat-alat yang dipakai Tuhan. Kita hanyalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Kita harus ingat ini dalam kita bergereja. Jangan menganggap diri kita paling pandai. Jangan menganggap diri kita paling benar. Jangan menganggap diri kita ini paling memberikan kontribusi yang terbaik. Tapi ingatlah bahwa kita ini harus membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka diri kita untuk Tuhan pakai demi melayani Tuhan. Sehingga semua itu juga mendorong kita mau melayani yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita dipercaya dengan pelayanan yang diberikan Tuhan, lakukan dengan yang baik, lakukanlah yang terbaik demi nama Tuhan. Bapak Ibu, khususnya para presbiter, penatua diakan atau pelayan-pelayan komisi atau unit misioner yang lain, biarlah ini juga jadi pesan buat kita. Kita sudah dipilih Tuhan.
Jangan sia-siakan pilihan Tuhan itu dengan terus-menerus kita melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita adalah melayani jemaat Tuhan. Jangan sampai kita bukan menjadi majelis jemaat, tapi majelis gereja yang kelihatan pelayanan cuma di ibadah minggu di gereja. Senang sekali kalau melayani di mimbar kecil begitu ya, dilihat banyak orang. Tapi dalam pelayanan-pelayanan yang lain tidak pernah muncul. Atau kadang-kadang ada orang-orang yang sudah melayani dan memberikan yang terbaik, malah kemudian jadi orang yang tukang kritik. Orang yang kerjanya senantiasa tidak puas dengan orang lain, tapi tidak pernah juga memberikan solusi atas apa yang dikritik. Jadi kita belajar, Tuhan sudah memberikan karunia tanggung jawab itu. Layanilah jemaat yang diberikan kepada kita ini, dipercayakan kepada kita ini. Sentuh mereka, kunjungi mereka, hubungi mereka, sehingga mereka juga bisa merasakan mereka adalah bagian dari persekutuan ini. Saya seringkali ingatkan ini. Kalau ada jemaat yang mungkin tidak nyaman untuk bergereja lagi, ada jemaat yang sudah mungkin tidak aktif di gereja dan pergi mungkin bergereja lain, saya katakan jangan kemudian buru-buru menyalahkan mereka dulu. Coba koreksi apa yang sudah kita buat sebagai pelayan-pelayan yang harusnya melayani mereka. Jangan-jangan kita nggak pernah menghubungi mereka. Jangan-jangan kita nggak pernah mengunjungi mereka. Jangan-jangan kita hanya sibuk dengan urusan kita sendiri, ataupun juga hanya sibuk melayani kalau di gereja supaya dilihat orang saja. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus terus-menerus merasa bahwa kita sudah dipercaya Tuhan dan harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sebaliknya menyombongkan diri kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Saya kadang sering bilang, kalau orang GPIB atau mungkin presbiter GPIB lebih senang disebut pejabat gereja daripada pelayan gereja. Karena seringkali jabatan atau status sebagai presbiter itu sebagai sebuah hal yang menjadi prestise, yang kemudian hanya menjadi sebuah kebanggaan tanpa kemudian menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Tuhan sudah percayakan kepada kita bahwa kita ini diberikan karunia yang luar biasa, diberikan kemampuan yang luar biasa untuk bisa menjalani kehidupan kita, termasuk di dalamnya untuk melayani Tuhan. Jadi lakukanlah yang terbaik demi nama Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk prestise kehormatan kita sendiri, tapi benar-benar apapun yang kita lakukan demi nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita. Jangan sombongkan diri kita, tapi tetaplah rendah hati menjalani kehidupan kita, untuk tetap juga terus memberikan yang terbaik dalam kerendahan hati, untuk terus membuat kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita semua ada karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Sehingga hal itu juga mendorong kita juga terus memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Mendorong kita juga tidak pernah menyombongkan diri kita dengan status-status kita, dengan kehebatan-kehebatan kita. Tapi dengan kehebatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua, mari kita membangun, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga terciptalah persekutuan yang baik, persekutuan yang indah, penuh dengan damai sejahtera, dan sehingga akhirnya juga lewat persekutuan itu kita bisa terus melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur
Lewat firman-Mu kami semua diingatkan bahwa kami adalah umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan dengan begitu banyak hal dalam kehidupan kami. Segala kemampuan kami, segala hal yang kami miliki dan kami bisa lakukan, kami diingatkan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kami juga tidak layak untuk menyombongkan diri kami, tapi sebaliknya kami harus terus hidup rendah hati seperti yang juga Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu menjalani firman-Mu ini dalam keseharian hidup kami. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, biarlah semua kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang sombong, kami tidak menjadi pribadi yang meninggikan diri kami, tapi kami benar-benar mau menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, dan kami juga senantiasa harus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami ini kepada-Mu Tuhan. Dengan segala hal yang kami lakukan dan kerjakan sebagai tanggung jawab kami, Tuhan terus memberkati. Pekerjaan, usaha, bahkan juga pergumulan-pergumulan kehidupan kami juga serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami tidak mampu hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan untuk juga terus menopang dan memampukan kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami semua kepada-Mu, baik sebagai pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percayakan hidup kami ini kepada-Mu Tuhan, karena kami sungguh-sungguh beriman Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu bagi kami. Kami juga selalu berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, Tuhan juga terus memberkati. Khususnya kami doakan buat daerah tempat kami tinggal di Perumnas Kamal ini. Tuhan juga berkati semua masyarakat yang ada, sehingga mereka juga bisa hidup berdampingan dengan kami dengan damai, sehingga kami bisa saling menopang dan saling membantu satu dengan yang lain. Dan bagi setiap kami dimanapun kami berada, kami juga mohon Tuhan terus memberkati kami, sehingga kehadiran kami juga terus menjadi saluran berkat Tuhan, menyatakan kasih dan karunia Tuhan. Kami juga doakan buat gereja-gereja Tuhan dalam pelayanannya. Kami serahkan gereja untuk Tuhan, khususnya GPIB dan terlebih lagi GPIB Hidup Kamal ini. Tuhan berkati keberadaan gereja ini, sehingga terus menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah keberadaannya. Kami doakan semua warga jemaat Tuhan yang ada di GPIB Hidup Kamal ini, khususnya bagi mereka yang sakit atau dalam pemulihan. Kami doakan mereka semua, terkhusus buat Penatua William Kalalo dan juga keluarga Tuhan juga memberkati mereka semua. Dalam proses pemulihan, kami berserah diri, Tuhanlah yang terus menopang mereka dan memberkati mereka. Dan semua program-program kerja yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu, kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa proses renovasi pastoris sedang berjalan. Kami juga bersyukur bahwa rencana pembangunan ekonomi gereja dalam bentuk kolam ikan sudah juga bisa berjalan. Dan kami serahkan semua rencana kami ini, semua hal yang kami lakukan kepada-Mu saja, agar Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami serahkan ya Bapa semua keberadaan kami sebagai gereja Tuhan, khususnya Sinode GPIB dengan segala program-program kerja yang ada, bahkan semua gereja GPIB yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang lain, kami juga mohon Tuhan memampukan kami untuk terus melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Bila kami bisa bersatu bersama-sama sesuai dengan doa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami untuk kami semua jadi satu. Bila kami bersatu hati bergandengan tangan untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk terus-menerus menyatakan kasih Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap di rumah kalau tidak ada hal yang mendesak. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan keluarga, bahkan juga lingkungan sekitar kita. Biarlah kehadiran kita dimanapun berada senantiasa jadi saluran berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.